Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan memulai firman Tuhan dari Alkitab dan kita buka dengan doa. Suara saya jelas Bapak Ibu? Boleh angkat tangan saja kalau suaranya jelas karena mic-nya di-off-kan semua. Jelas Om, jelas. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hanya bersyukur karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak berhingga, yang tidak terbilang bagaimana besar, luas, dalam, dan lebarnya kasih kemurahan-Mu yang melayakkan kami malam hari ini berhimpun bersama di dalam ibadah Zoom Grace Kasih dalam pelayanan hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling. Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu oleh Roh Kudus senantiasa membasuh menyucikan kami. Karena belas kasih, kemurahan, dan pengampunan-Mu Bapa di sorga, kami dilayakkan menerima berkat-berkat surgawi, yaitu kebenaran firman Allah, baik dalam pengajaran atau renungan atau khotbah firman-Mu, dan terlebih juga Tuhan Yesus, penyataan-penyataan firman nubuat, firman hikmat, yaitu dalam pelayanan karunia-karunia roh Allah melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, Roh Kudus pimpin kami dari kebenaran kepada kebenaran. Kami berdoa dan bersyukur, terima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ong Ling Ling yang memberi kesempatan kepada saya menyampaikan renungan firman Tuhan malam hari ini berkenaan dengan pelayanan karunia. Karunia yang diantaranya nubuat dan penglihatan. Penglihatan itu berisi hikmat, marifat, membedakan roh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum Ibu Ling Ling menelpon saya untuk menyampaikan firman, ya, di dalam hati saya kepada Tuhan Yesus, saya katakan, Tuhan, kalau saya dikasih pelayanan di mana saja, ya, dan bagaimanapun keadaannya, saya akan menyampaikan tentang dasar-dasar pengajaran Kristus dari hal nubuat dan penglihatan. Hanya kurang lebih 1 jam kemudian lalu Ibu Gembala menelpon saya. Dan hal ini saya meyakini adalah konfirmasi dari Tuhan Yesus di dalam rohnya yang menggerakkan hambanya Ibu Ong Ling Ling. Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan penyataan roh Allah yang mengkonfirmasi kerinduan harapan saya dan juga Ibu Ong Ling Ling, maka saya menghimbau, mari seberapa kita yang ada di dalam Zoom ini, sekalipun Bapak Ibu tidak membuka kamera, tetapi bukalah hati supaya kita akan teguh, kita kokoh dalam pelayanan karunia-karunia Roh Kudus. Sebab Bapak Ibu, berulang kali saya memberitahu, Bapak Ibu boleh ikut Zoom di mana saja. Tidak ada pelayanan seperti ini, Ong Ling Ling Grace Ministry atau Grace Kasih sekarang. Tidak ada. Ya, orang terheran-heran. Kok bisa-bisanya orang bernubuat 1 persatu sampai 100 orang lebih. Nah, orang-orang itu heran karena mereka tidak mengerti, bahkan tidak mengalami. Mereka percaya Trinitas itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka percaya. Mujizat, kesembuhan, mereka juga percaya. Tapi kalau sudah berbicara karunia roh Allah,
9 karunia itu. Maka banyak yang tidak yakin dengan sebenar-benarnya menurut Alkitab. Banyak, biarpun dia seorang teolog yang sudah bergelar apapun, Bapak Ibu harus sadari, ya, tidak sejauh itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang di dalam pemakaian Tuhan itu pada dasarnya adalah orang yang punya hubungan yang aktif dengan Tuhan, punya komunikasi aktif dengan Tuhan, ya, di dalam membaca, merenungkan firman, dan juga punya hubungan aktif di dalam roh atau doa, pujian, dan penyembahan. Itu hubungan roh kita dengan Tuhan. Maka Tuhan sangat dengan senang hati mempercayakan setiap kita. Karena zaman pekerjaan Tuhan di dalam roh para nabi itu terbatas hanya kepada nabi-nabi. Dan juga waktu sudah berlalu, ya, cara itu. Yang sekarang di akhir zaman ini dalam kitab Roma dikatakan pasal 5, roh Allah sudah dicurahkan merata kepada segala manusia. Sudah jadi semua orang siap untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, cara kerjanya Tuhan, ya, yaitu dengan firman dan Roh Kudus. Karena itu mari kita lihat pernyataan dan perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, boleh bantu baca, ya, saudara co-host, atau ya, boleh bantu baca. Kita baca dulu ayat pertama yang kita baca, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Boleh bantu baca karena HP saya lowbat, jadi nggak bisa buat baca Alkitab. Ada bisa baca? Kisah 1 ayat 8, tolong dibacakan. Di layar ini saya sulit membaca, terlalu kecil. Kisah para Ya, Rasul bisa 1. tolong. Ya, Om. Ayat 8. Ya, Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini Tuhan sendiri yang berkata-kata, yang menyatakan janji dan pesannya kepada murid-murid dan semua orang yang ada pada waktu itu. Ya, terlebih khusus mereka yang mengalami hari Pentakosta, 120 orang tercatat di Alkitab. Mereka lah saksi Kristus mula-mula. Ya, di backup oleh 12 rasul. Tuhan berpesan, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Tetapi tidak langsung jalan waktu itu. Tunggu pencurahan Roh Kudus. Baru mereka beroleh kuasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus sendiri sangat menekankan pentingnya Roh Allah memenuhi dan mengurapi orang-orang utusan Tuhan. Semua orang Kristen adalah utusan Tuhan, saksinya Tuhan, muridnya Tuhan yang punya kewajiban untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekarang ini ya, semangat penginjilan untuk orang per orang itu sudah sulit ditemukan. Karena semua berkecimpung di gereja, berjemaat, ya,
Gereja juga kelompok sendiri-sendiri. Padahal kita baca di Alkitab, para rasul menyebut dirinya hamba Yesus Kristus. Rasul-rasul menyebut dirinya hamba Yesus Kristus, bukan hamba organisasi. Nah, sekarang ini kita menghadapi satu fenomena, ya, hamba Tuhan itu atau pendeta dia harus terikat dengan organisasinya. Ada begitu banyak organisasi. Sehingga dengan tata cara organisasi itu mempersempit secara tidak langsung, bahkan secara tidak sadar, mempersempit kebebasan Roh Allah bekerja kepada tiap-tiap orang. Contoh, ya, banyak pendeta. Dia bilang dia percaya nubuat, dia percaya Roh Kudus, tapi anehnya dia sendiri nggak penuh Roh Kudus. Dia percaya nubuat, tapi dia lebih banyak takut, lebih banyak ragu. Jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak kasih peringatan seperti itu. Orang yang percaya itu betul-betul dia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Manusia bisa dan banyak salah. Tapi Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri, dia memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Ya, Roh Kudus mengajar, memimpin kita memuliakan Tuhan Yesus. Dengan arti kata bahwa orang yang memuliakan Yesus secara Alkitab, ya, secara firman Allah, pasti dia memuliakan Tuhan dengan Roh Tuhan yang memerdekakan. Siapapun bisa memuliakan Tuhan. Ada firman Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya ada. Muliakan Tuhan dengan sekuat akal budimu. Ya. Di perjanjian lama begitu. Kenapa? Karena perjanjian lama itu belum ada firman Roh Kudus dicurahkan kepada segala manusia. Belum ada. Hanya di dalam perjanjian baru Roh Allah dicurahkan. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan ini? Supaya gereja Tuhan atau orang Kristen, orang percaya akan Yesus, dia akan kuat dan berkemenangan menghadapi kegelapan dunia ini. Ya, gelap bukan berarti matahari nggak terbit-terbit, tapi berbicara tentang kejahatan, kerusakan moral dan akhlak manusia di akhir zaman ini. Ya, nah kita boleh baca itu dalam 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1. Ibu Kohos, Bu Silvia tolong bantu. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Ya, sudah. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Silakan tolong dibacakan. 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia Ya, Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan ya, membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi ya, pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengengkang diri, geram, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat ya. 6,
Saya mau tanya kepada kita sekalian yang ada di Zoom ini. Firman ini untuk orang percaya atau yang belum percaya? Bapak Ibu, boleh kasih jawaban. Firman ini untuk orang percaya atau yang belum percaya? Firman ini jelas untuk orang percaya, orang Kristen. Tolong baca lagi ayat 4. Ya, ayat 4, tolong bacakan. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, Ya, lebih ya, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya. Terus, Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. nah, iya. Kalau orang beribadah itu orang Kristen bukan? Pasti Ya, orang Kristen ya yang betul. beribadah. Tetapi kuasa ibadah itu atau kekuatan itu terjemahan baru, kekuatannya ditolak oleh mereka. Nah, kuasa ibadah itu Bapak Ibu tahu, kuasa ibadah itu adalah roh itu sendiri. Roh Allah yang hidup. Karena firman Tuhan bilang dalam Yohanes 4, penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sedangkan dalam 2 Timotius 3 ini berbicara tentang akhir zaman. Bahwa terjadi kerusakan moral, akhlak manusiawi dan rohaninya. Ya, karena mereka belagak tahu, beribadah, tapi kuasa ibadah. Sekali lagi saya katakan kuasa ibadah bukan hal lain, tetapi kuasa Roh Kudus yang memberkati ibadah, memanifestasikan ibadah atau kebaktian kita orang percaya kepada Tuhan dengan benar, maka akan nampak dari kehidupan kita berkat-berkat rohani, dari hal perkataan, dari hal kesetiaan. Sedangkan di 2 Timotius 3 ini tercatat orang-orang yang belagak tahu, orang-orang pembelot atau pengkhianat, ya. Ini keberadaan firman Tuhan yang manusia. Maka betapa pentingnya Bapak Ibu kasih Tuhan dan kita patut bersyukur dalam Zoom ini ada pelayanan khusus namanya nubuat dan penglihatan, yaitu menjadi pelita, menjadi terang untuk kita, ya. Dalam 2 Petrus pasal 1 tidak usah dibaca, ya. Dikatakan di sana nubuat itu tidak ada terjadi dengan kehendak manusia, tetapi orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, orang yang digerakkan Roh Kudus itu, maka dia dapat menyampaikan penyataan-penyataan Tuhan. Kita bisa pikirkan sedetik, sejenak. Ya, kalau Bapak Ibu menghafal nubuat untuk beberapa orang, katakanlah 10 orang. Kira-kira Bapak Ibu bisa hafal, oh saya nubuat untuk Pak Wilson, ya Pak Wilson tambah baik, tambah ganteng, tambah diberkati, tambah sungguh-sungguh. Lalu untuk siapa lagi, untuk siapa lagi? 10 orang aja. Bisakah Bapak Ibu? Ya, sementara pikiran kita masih lebih banyak kepada perkara dunia. Ya, dunia yang natural, yang normal, bukan dunia yang duniawi, yang rusak, bukan. Ya, yang saya maksud pikiran dunia itu ya makan, minum, pakai. Yang memang masih kita harus alami. Dengan 3 hal itu berdampak ya secara
Ya, saya tidak katakan tidak benar, tapi minus. Ya, minus itu ya masih ada benar-benarnya dikit. Ya, dampak dari kita punya kegiatan, kesibukan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya, contoh dampak negatif dalam hal ini. Kita ditipu, pasti kita sakit hati, pasti kita kecewa. Ya, atau pembagian dividennya, keuntungannya tidak merata. Janji misalnya 20% dalam join itu, tiba-tiba ada yang membelot, jadinya cuma 15%. Kecewa. Kalau tidak ada terang Roh Kudus, ya, mengingatkan, ya, angkatlah tanganmu, kedua tanganmu, berdoalah, ampunilah mereka, aku memberkati yang. Kalau tidak ada penguatan Roh Allah seperti itu, kita akan pusing semua. Akan ada banyak sakit hati dan tidak bisa ke rumah sakit. Orang sakit hati tidak ada rumah sakit sakit hati, nggak ada. Sakit kepala iya, sakit kaki iya, sakit tapi sakit hati nggak ada. Jadi jangan coba bertahan hidup untuk sakit hati. Karena nggak ada rumah sakitnya, nggak ada dokter. Cepat-cepat datang kepada Tuhan, ya, dan minta peneguhan dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Tuhan tolong teguhkanku di dalam iman, dalam pengharapan, ya, dan dalam kasih. Seperti firman-Mu ya Tuhan, teguhkan hambamu ini, teguhkan anakmu ini dengan karunia-karunia rohmu. Baik nubuat, baik penglihatan, ya, ataupun mimpi yang Tuhan pakai, ya, tidak ada yang mustahil. Ya, di dalam kitab Yoel pasal 2 di sana, ya, bahwa akhir zaman dicurahkan Roh Kudus ke atas segala manusia sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang tua-tuamu mendapat mimpi, ya, anak-anak juga beroleh karunia Tuhan, semua dipakai Tuhan, yang ada siap di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sudah nyatakan, diulang kembali dalam Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul pasal 2, mari tolong Bu Silvia tolong bacakan Kisah Rasul pasal 2, ya. Bu Silvia, tolong Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba Ya, hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 2. nah ini. Terus, Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, ya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh ya, itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang ya, dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin ya, Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita. ya. Ketika Bahasa apa saja? ketika kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Ya, Mesopotamia, Yudea, betul. Kapadokia, Pontus dan Ya, Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang ya, dari
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Mereka orang Kretea dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua Ya, tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang ya, lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." ya, Maka stop dulu. Nah, di sini Bapak Ibu kasih Tuhan, awal mula penyataan roh Allah kepada manusia diawali oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya yang berhimpun 120 orang saat itu di loteng Yerusalem. Dan roh Allah bermanifestasi ya dalam bentuk fisik seperti lidah api. Bentuk fisik lainnya, rasul-rasul berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing bagi mereka. Ada 17 bahasa. Ya, ada orang Armenia, orang Arab, dan seterusnya 17 bahasa. Kapadokia, ya. Mereka heran, bagaimana ini orang-orang penuh Roh Kudus kok bisa bicara dengan bahasa. Mereka nggak sekolah ya, Bapak Ibu tolong diingat. Murid-murid itu nggak sekolah. Mereka hanya ikut Yesus dari hari ke hari sampai Tuhannya disalib, mati dan dikuburkan, bangkit hari ketiga. Pendidikan mereka sebatas itu, tidak ada pendidikan yang istilah sekarang teologi, pengetahuan tentang firman secara alkitabiah, sejarah, bahasa asli dan seterusnya. Tidak ada. Tetapi mereka oleh Roh Kudus berkata-kata. Jadi Roh Kudus menyatakan dirinya, kehadirannya dalam bahasa-bahasa. Ya, dan itu bukan bahasa baru. Ya, bagi orang yang dipakai Tuhan, murid-murid Tuhan itu adalah bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Tapi yang sebenarnya ya sudah ada sejak ada bangsa Arab, bangsa Armenia dan seterusnya itu sudah bahasa mereka. Roh Kudus bermanifestasi menyatakan kehadirannya kepada orang percaya dengan bahasa-bahasa tadi itu untuk meneguhkan orang-orang yang berbahasa seperti itu. Mereka heran. Lalu Bapak Ibu kasih Tuhan, Rasul Petrus, kita baca lagi, tolong Bu Silvia, mulai ayat 14 ya. Jadi tadi di antara orang-orang itu ada yang kagum, ada yang heran, ada juga yang nyinyir ya. Wah, orang-orang ini pada mabok ini sampai ngomongnya ngaco. Sekarang juga banyak orang mencela seperti itu. Walaupun dia orang Kristen, bahkan pendeta ya. Mereka sok tahu. Tadi kita sudah baca di Timotius, sok tahu ya. Padahal ngalami aja enggak, tapi kalau ngomong hebat sekali. Ya. Wah itu orang bicara apa itu, nggak ada makna itu, orang gila itu. Padahal dia orang yang beribadah, tapi kuasa ibadah ditolaknya. Karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan yang ada di Grace Kasih ini, mari kita sungguh-sungguh. Kita tetap topang dengan doa. Hambanya yang dipakai Tuhan supaya terjaga, terpelihara karunia itu sesuai kehendak Tuhan dan sesuai kebutuhan kita semua. Kita butuh terang firman Tuhan. Di antara orang yang nyinyir dan orang yang kagum dengan kehadiran Roh Kudus, ya, maka Rasul Petrus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata di ayat 14. Mari Ibu Silvia tolong ayat 14 Kisah pasal 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru ya. Orang yang nyinyir tadi bilang ini mabok. Petrus dengan tegas mengatakan, tidak, bukannya mabok, tetapi
Lanjut. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan Nah, terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan ya, mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu ya, akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan ya, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat ya, Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku ya, pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Ayat ya, 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat ya, 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah ya, sebelum stop. datangnya hari Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, nah sekarang ini kita cerna bersama-sama firman Tuhan ini. Bahwa kepada teruna-teruna, ya, teruna itu Joko Tingting, perawan-perawan. Ya, aku mencurahkan rohku. Mereka akan mendapat penyataan Tuhan, penglihatan, nubuat, anak-anak kecil, laki dan perempuan, orang tua. Apakah itu masih relevan dan terjadi sekarang ini? Harusnya, ya harusnya memang begitu. Tapi manusia mengalami kemunduran rohani karena berbagai pengetahuan-pengetahuan, ya, pengajaran-pengajaran dari manusia itu sendiri yang merasa pinter, ya. Timotius tadi bilang sok tahu karena dia sudah bergelar doktor, profesor, master, ya, dan seterusnya. Banyak-banyak. Saya tahu banyak sekali. Ya, mereka punya khotbah hebat-hebat, bahasa asli dan seterusnya, ya, sejarah ini dan itu. Ya, tapi kalau sudah berbicara tentang roh Allah di dalam manifestasi atau penyataan melalui 9 karunia yang kita baca di dalam kisah Rasul ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mereka tidak bisa menjabarkannya. Tidak hanya mengira-ngira. Masa nubuat kayak gitu? Nabi Musa aja menubuat tidak satu-satu seluruh Israel. Nah, masa itu pendeta perempuan itu kok nubuat satu-satu lagi? Ah, gak mungkin. Padahal dia sendiri tidak ngalamin. Walaupun dia seorang doktor, profesor, ya, dengan jabatan rektor teologi. Aduh, saya kadang sedih saya. Ya, dalam pribadi saya bilang Tuhan tolonglah, bukalah hatinya, Tuhanlah berbicara sama dia biar dia heran sendiri, ya, bahwa Tuhan itu tidak bisa dibantah dalam kehendaknya. Lebih baik nurut. Nah, jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam bacaan kita ini adalah berita pengajaran awal dari gereja atau awal dari kehidupan orang Kristen. Kalau terjemahan baru, hari-hari terakhir. Ya. Kalau terjemahan lama, pada akhir zaman. Akhir zaman. Secara Alkitab, zaman ada 3 bagian. Zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Makanya sekarang disebut akhir zaman. Kalau zaman kehidupan manusia dalam sejarah itu Indonesia mengenal zaman penjajahan Jepang. Kemudian zaman Portugis, kemudian lagi zaman penjajahan Belanda, 350 tahun di Indonesia, dikuasai, dijajah. Jepang hanya 3,5 tahun. Tapi menurut cerita orang tua-tua dulu katanya paling sadis penjajahan Jepang di Indonesia. Ya, nah itu zaman manusia ada banyak periodenya. Zaman Romawi, ya, zaman kekuasaan Inggris, kekuasaan Spanyol dan seterusnya, raja-raja dunia.
Tapi zaman di dalam Alkitab hanya disebut 3. Zaman Bapa, yaitu Allah yang berfirman langsung kepada manusia, mulai dari Adam ya sampai kepada Abraham. Baru disebut zaman anak sejak Abraham ya memulaikan persembahan korban ya, lembu, sapi, domba ya. Dan kemudian diteguhkan dalam zaman Israel, yaitu pengorbanannya banyak sekali sampai segenggam tepung halus bagi yang paling miskin, dia harus bawa korban kepada Tuhan kalau dia ada salah. Dan di zaman itu pun ada gambaran tentang korban anak, zaman anak, yaitu Yesus. Dalam simbol awal itu Ishak diminta oleh Allah, Abraham mempersembahkannya. Tapi itu pun tidak jadi. Hanya Allah membuktikan Abraham itu setia. Dia tidak sayang anaknya, ya, bahkan dipersembahkannya mau disembelih jadi korban. Tapi Alkitab mencatat ya bahwa tatkala Abraham akan mengayunkan belati mau menyembelih anaknya, maka terdengarlah suara dari belakangnya, "Abraham, aku sudah tahu kesetiaanmu." Nah, begitu dia menoleh, Alkitab mencatat ada seekor domba jantan tersangkut ya tanduknya. Ya, tersangkut. Lalu malaikat bilang, "Ambil dan sembelih." Itu gambaran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi korban yang kudus, korban yang hidup, korban yang tidak bercacat celah, dan korban yang menyelamatkan, menebus dosa dunia dengan darahnya sendiri. Kita termasuk di dalam panggilan Tuhan itu, keselamatan Tuhan. Dan bukan saja kita dipanggil menjadi percaya dan selamat, tapi kita dipimpin oleh Roh dari hari ke hari, dari keadaan kepada keadaan, dari peristiwa kepada peristiwa. Ada banyak hal yang iblis coba taburkan dalam hidup kita karena kecelaan hidup kita, karena kesalahan hidup kita, maka rawan bertumbuh benih-benih iblis, di antara kebencian. Ya, saat banyak berkat jadi sombong. Ya, kalau ada ya orang yang nggak punya, wah itu karena dia kurang berdoa, biarin aja. Padahal Tuhan Yesus sendiri tidak seperti itu. Karena Tuhan lihat kita ini bakal binasa semuanya, ya udah Tuhan turun dari sorga di kandang Bethlehem. Ya, makanya ada nyanyian dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Ya, dalam kitab Filipi dikatakan dia menghampakan dirinya dengan tidak mengindahkan atau tidak terikat kemuliaannya di sorga itu, ditinggalkannya untuk menjangkau kita. Lalu setelah itu Yesus menyelesaikan tugasnya. Tadi Kisah Rasul 1 ayat 8 sudah kita baca. Dia berpesan, "Kamu menjadi saksi bagiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, dan seterusnya. Maka tatkala kamu menerima Roh Allah yang turun nanti itu, kamu beroleh kuasa." Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita baca saja berapa ayat ini dibandingkan dengan fakta atau kenyataan sekarang ini tentang rohani. Itu jauh dari kebenaran Bapak Ibu. Itu sebabnya saya hamba Tuhan menghimbau selalu kita, mari kita melekat kepada Kristus di dalam ujian penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Ya, kita setia mendengar nubuat, ya, penglihatan bagus, itu bagus. Tapi harus tingkatkan dengan hubungan pribadi kita. Ada berapa orang di Zoom ini saya lihat, saya dengar sudah belajar dalam pemakaian Tuhan. Menyampaikan hikmat dari Alkitab dia baca, ada juga menyampaikan hikmat langsung ya, yang digerakkan Roh Kudus. Dia mulai belajar namanya.
belajar. Dan jangan kita takut atau ragu, karena ini pengajaran Tuhan Yesus menjadi dasar hidup orang percaya dalam peribadatannya, dalam imannya, dalam pengharapannya, dan kesetiaannya. Tanpa karunia Roh Allah kita nggak mungkin, ya, sebab karunia nubuat ini digambarkan di Alkitab seperti pelita yang menerangi kegelapan. Dan tidak ada satu nubuat di Alkitab itu dengan pikiran manusia, tetapi dari orang-orang yang digerakkan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, izinkan Roh Allah memakai hidupmu. Izinkan Roh Allah. Jangan lihat kelemahan dirimu. Jangan lihat peraturan-peraturan yang sepertinya membatasi kebebasan kita di dalam Tuhan. Sekalipun memang kita harus tertib, firman Tuhan bilang begitu. Karena Roh Allah itu tertib. Nah, kalau kita memang melekat sungguh kepada Tuhan dan benar-benar kita minta Roh Allah bekerja dalam hidup kita, ada firman Tuhan bilang, kamu tidak perlu ya diajar oleh orang lain, karena Roh Kudus sendiri akan mengajar kamu. Dan mengajar itu bukan sekedar tahu yang tidak tahu, tapi mengajar bagaimana sikap ketertiban kita, hidup kita. Tuhan sendiri pimpin kita dalam ketaatan kita, dalam kesetiaan pengiringan kita kepada Tuhan. Seperti malam hari ini kita ada di dalam Zoom, kita menantikan pesan-pesan Tuhan yang meneguhkan, yang menegur, yang menasehati, yang mengajar, dan yang mengingatkan. Karena itu fungsi daripada Roh Kudus. Mengajar kita, memimpin kita, bagaimana memuliakan Tuhan dengan benar, ya, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, dan kita juga saling doa, mendoakan. Rasul-rasul saja minta didoain oleh jemaat-jemaat. Ya, ini mungkin sudah lewat waktu saya ya. Ini saya kasih satu kesaksian. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada satu gereja, ya, atau seorang gembala, dia dipakai Tuhan, mujizat, kesembuhan, dipakai luar biasa. Dan sekali waktu dia usir anaknya yang tinggal di pastori. Karena dipakai Tuhan karunia-karunia, diantaranya nubuat, penglihatan. Dan itu sangat-sangat telak. Ya, orang mencuri, orang berzina, apa sajalah. Pokok Tuhan mau buka, Tuhan mau sucikan, Tuhan buka itu. Melalui ibu ini, namanya Ibu Betsy. Saya kenal dari saya belum menikah. Dan akhirnya orang tuanya itu mengalami sakit stroke, Bapak Ibu. Ya, hanya begini dia di kursi. Gak bisa ngomong. Gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia seorang hamba Tuhan yang harusnya dia mengerti firman Tuhan. Tapi dia bertindak dengan caranya sendiri. Nah, itu namanya menghakimi. Anaknya diusir. Ya, sudah punya anak lagi. Anaknya atau cucunya itu ada sudah 3 atau 4 waktu itu. Dan ngemper, ya, nempel di rumah orang. Cuman satu kamar itu, enggak ada ruang tamu, enggak ada dapur, cuman pokoknya buat tidur aja. Lalu orang tuanya yang mengusir itu mengalami hal seperti itu dan jemaatnya bubar, satupun enggak ada yang sisa. Ya. Dan gereja itu karena kosong, tidak dipakai lagi. Beberapa kali saya pinjam untuk doa puasa. Nah, sekali waktu saya mendoakan Bapak Gembala ini, sudah senior. Saya berdoa, tapi enggak saya bilang sama dia, Om saya mau doa. Enggak, saya pinjam doa puasa di gerejanya. Dan saya bilang, Tuhan, dia hambamu, engkau sudah pakai dia juga luar biasa. Ampuni kesalahannya Tuhan. Ya, dia tidak tahu, betul dia tidak tahu apa yang dia buat itu menyakiti Tuhan. Karena dia tidak dalam pekerjaan Roh Kudus. Tuhan ampuni.
Nah, sudah berdoa saya, doa puasa 3 hari kemudian saya datang di rumahnya. Saya minta tanda dari Tuhan. Tuhan, kalau saya datang ada orang yang lama tidak pernah datang, maka itu tandanya Tuhan jawab doa saya, dia sembuh. Ternyata saya datang betul ada orang, ya, saya tanya sama ibu gembala itu siapa? Oh itu anak nomor 1. Sudah 4 tahun tidak pernah ke sini. Karena omnya, papanya marah-marah terus. Ini juga papanya lagi marah. Gak jadi saya doa Bapak Ibu. Iya, dalam hati saya, oh pantesan kamu ya dicambuk Tuhan. Ya udah biarin, gak saya doa. Jalan kira-kira 2 bulan ya paling lama hati saya tergerak lagi. Saya doa lagi. Puasa untuk dia, nggak bilang. Saya hanya kepada Tuhan. Tuhan, sekarang ini saya minta Tuhan sembuhkan dia. Apapun keadaannya, Tuhan mengampuni. Tuhan ingat bagaimana dia punya kesetiaan di masa dia muda sampai tua. Tuhan ampuni, saya tidak peduli dia mau bagaimana. Pokoknya saya minta Tuhan Yesus sembuhkan dia. Selesai 3 hari 3 malam, saya doa puasa, saya datang di rumahnya. Baru masuk rumah mau pulangin kunci gereja, itu ibu gembala bilang, Wilson, ini om minta doa. Langsung saya doa, tumpang tangan. Ya, dan langsung dia bicara, langsung dia berdiri. Itu waktu hari Kamis, hari Minggu dia ke gereja pusatnya. Ya, dia bersaksi di gereja dan mama saya cerita ke saya kemudian. Itu opa itu sudah disembuhkan Tuhan, dia kesaksian dan dia bilang itu Majalengka itu memang Roh Kudus. Ada banyak pendeta dia sebut gerejanya mendoakan saya enggak ada apa-apa. Itu Wilson doakan saya. Memang dia puasa di gereja kita yang kosong. Dan saya sekarang ada di depan Bapak Ibu. Nah, saudara kekasih Tuhan, kalau ada yang coba, ya, oh, saya berani bilang jangan coba-coba dengan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Ya, dan bukan cuma satu itu pengalaman saya tentang orang-orang yang melecehkan Roh Kudus, melecehkan karunia-karunia. Oh, itu hamba Tuhan, saya alami sendiri. Dan saya juga doakan supaya Tuhan ampuni, ya. Jadi jangan, kalau kita tidak tahu, lebih baik kita berdoa. Tuhan, aku tidak ngerti. Kasih pengertian saya Tuhan, kasih penyataan Tuhan. Begitu caranya. Jangan menghakimi. Sebab bukan main-main itu roh Allah bekerja. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan kesaksian ini, mari kita lebih sungguh lagi di dalam Tuhan, dalam peribadatan pelayanan roh yang kudus, yang memulihkan kita, yang menyatakan kita itu sudah diampuni atau belum dalam satu dosa, dalam satu kesalahan. Wah, saya alami Bapak Ibu ya. Saya mau bunuh diri, saya kasih tahu. Frustrasi. Ya, tapi Tuhan kasih penglihatan melalui orang yang tidak kenal saya. Bahkan orang itu tidak tahu kalau saya hamba Tuhan. Itu sebelum saya menikah. Ya, mahasiswa itu dia bilang, Tuhan perlihatkan saya om ini. Saya tidak tahu hamba Tuhan atau bukan, tapi sepertinya melayani. Ya, waktu keluar dari Majalengka, dari kampus, itu bawa roti, anggur, lalu di perjalanan itu burung-burung hitam datang, mengambil semua itu roti-roti katanya. Lalu om ini menangis, menangis dan menangis. Lalu malaikat Tuhan itu orang yang berjubah putih datang, bawa roti yang baru dan pakai tudung. Wah, gak jadi bunuh diri saya. Karena dipulihkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya saksikan ini supaya Bapak Ibu dikuatkan, diteguhkan. Ya, kalau ada yang frustrasi, depresi rohani, depresi iman, depresi pengharapan, malam hari ini Roh Kudus pulihkan bahwa Bapak Ibu dikasihi Tuhan, diajar Tuhan, dipimpin Tuhan, dan lebih lagi dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mohon maaf, ini sudah kepanjangan ya. Mohon maaf. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar sedikit dasar firman-Mu tentang pekerjaan roh-Mu
yang kami hidup di dalamnya. Tuhan, pimpin kami dari kebenaran pada kebenaran. Pulihkan kami, tuntun kami hidup dalam kasih karunia-Mu, supaya kami tidak menjadi frustrasi, kami tidak putus asa, kami tidak hidup dalam depresi rohani yang sangat-sangat luar biasa di akhir zaman ini. Karena ada banyak pengkhianat, ada banyak guru-guru palsu, ada banyak orang yang sekedar beribadah tapi kuasa ibadah ditolakkannya. Tapi kami mau beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kami mau percaya karunia-karunia roh Allah melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling. Atau siapapun Bapa mau pakai pada setiap kami malam ini. Sehingga kami bersuka, bersyukur karena Tuhan. Kami menyaksikan Tuhan kemanapun kami pergi. Kepada siapapun kami menyaksikan Tuhan di dalam roh yang kudus. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, saya kembalikan kepada Ibu Ong Ling Ling. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Wilson Pangkai atas firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Ya, pengajaran supaya kita lebih mengerti akan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Wilson Pangkai dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Semangat Bapak kita. Semangat 45. Maju terus, pantang mundur. Amin, Tuhan berkati. Ya, yang lain jangan kalah. Pak Wilson umurnya sudah hampir berapa tuh? 80 ya. Yuk, yang lain semangat. Pak David, mungkin ada pesan Tuhan yang bisa disampaikan? Ada? Iya, Bu. Silakan. Saya lihat tadi gini, Bu, ada sama di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Tapi setelah saya dapat penglihatan itu baru ada firman itu. Saya lihat itu ada harimau itu lagi berjalan ya. Pertama kali ini kalau saya lihat ini, Bu, sepertinya celah kehidupan, Bu. Celah. Jadi dia masuk melalui celah. Saya lihatnya gini, dia lagi berjalan. Ibaratnya seperti orang orang ya lagi berkeliling, jadi patroli lah keliling dia. Pertama kali dia keliling seperti zaman kerajaan Hindu, dia mengelilingi pagar-pagar itu. Terus kedua, harimau itu tidak lagi di pagar seperti pagar kerajaan Hindu, tidak ada lagi, dia masuk ke hutan. Nah, waktu dia masuk hutan itulah dapat firman tuh 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah. Jadi dia ada semacam celah yang dibuka setiap orang percaya. Jadi diminta kesadaran, sadarlah. Jadi memang butuh kesadaran, Bu, seperti anak sulung yang terhilang itu. Kalau dia tidak sadar, dia tidak kembali kepada bapaknya. Jadi kesadaran itu penting bahwa kita setiap hari membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kuasa daripada pertolongan Roh Kudus untuk menyatakan. Kalau kita sadar ada satu macam covering bagi kita, Bu. Bagi kita semua yang ada di Zoom ini, Bu. Jadi memang untuk ke depan tahun 2026 ya, seperti Ibu katakan, memang kita butuh kesadaran. Karena kalau kita lihat memang makin tidak enak. Cuman kalau kita sadar, kita selalu berjaga-jaga, kita selalu dipelihara seperti bangsa Israel di tanah Goshen, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Bapak David SP Stam sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua. Sekalian sudah mendengarkan semua, sudah dijabarkan artinya. Berjaga-jaga dan berwaspadalah. Tetap berjalan bersama Roh Kudus, supaya kita tetap berjalan maju dan maju tahun 2026, memasuki pintu gerbang kemuliaan bersama Roh Kudus. Bersama Yesus, jalan kita akan maju-maju terus, berkemenangan, naik-naik, menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya,
Terima kasih kepada Pak David. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus kita sia-sia, tapi berjalan bersama Roh Kudus, kita pasti maju dan maju ke depan. Kita pasti ada peningkatan-peningkatan terjadi, dan kita semakin naik dan naik sampai ke puncak yang tertinggi, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita bisa dipakai Tuhan, tapi biasa-biasa. Tetapi bersama Roh Kudus yang luar biasa, maka pemakaian Tuhan pun semakin luar biasa dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Bisa disampaikan kalau ada? Ada? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Salam. Shalom Ibu Grace Lumampau, silakan. Puji Tuhan. Ada suara Tuhan berkata, kita ini adalah ranting-ranting yang menyatu di dalam pokok yang benar, yaitu kesatuan antara Kristus dan kita dan Kristus. Sudah pasti setelah kita bersatu dengan Kristus, bukan hidup seenak kita, tapi kita akan diproses untuk mencapai seperti yang Tuhan inginkan. Lalu Tuhan beritahu ada sebuah ladang yang begitu luas dan ditaburi dengan tanaman-tanaman buah-buahan. Di antara pohon-pohon ini masih banyak yang belum bisa bertumbuh subur. Kerdil sekali. Jadi Tuhan menyuruh orang-orang yang bekerja untuk merawat cocok tanam ini supaya boleh ada hasil. Tapi ada juga yang sudah berhasil. Banyak buah-buahannya dan digemari oleh banyak orang. Tuhan beritahu setiap orang yang menggemari pohon yang berbuah ini bukan menggemari pribadi manusia lagi, tetapi menghormati Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita manusia berhasil atau berbuah-buah untuk hormat kemuliaan namanya. Jangan ada lagi yang ketinggalan, kata Tuhan, tapi berusaha untuk bertumbuh di atas Yesus Kristus, berakar di bawah Yesus Kristus, supaya nanti akan berhasil. Kalau bersama Tuhan kita akan berhasil. Jadi pesan Tuhan ini juga adalah untuk saya, bahkan untuk kita semua. Sewaktu kita mendengarkan pesan Tuhan berupa firman Tuhan lewat hambanya Pak Wilson dan juga kesaksian, mengingatkan kita untuk tidak boleh menyangkal pekerjaan Roh Kudus. Tidak boleh juga mendukacitakan Roh Kudus Allah. Mari semua kita topang menopang dalam doa supaya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu lebih menonjol, akurat, tidak hanya sewaktu-waktu. Itu yang Tuhan inginkan. Dan tiba-tiba saya melihat ada curah hujan. Hujan ini lebat sekali. Sehingga sungai-sungai yang kering langsung mengeluarkan air. Jadi ada mata air yang terjadi di sungai-sungai yang kering. Roh Tuhan berkata di akhir zaman ini Tuhan mau bekerja dengan dahsyat. Di orang-orang yang sudah terlena dengan keadaan dunia ini, mereka seperti kelihatannya sungai tapi kering. Mungkin di antaranya itu merasa diri mereka puas dengan keadaan dunia.
dengan keberhasilan dunia dalam segala segi kehidupan. Tapi orang yang penuh Roh Kudus lebih berarti, karena jelas orang yang penuh Roh Kudus itu maunya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus, maunya harus diproses, ya, tidak seenak kita. Tapi Tuhan buat kita menderita. Maksudnya menderita bukan menderita Tuhan tidak tolong, tapi kita harus mengalami penderitaan Yesus Kristus untuk mencapai kesempurnaannya. Terakhir, saya melihat sosok yang bercahaya menumpangi tangan pada hambanya Ibu Ong Ling Ling, dan ada suaranya berkata, lebih maju lagi, tingkatkan pemakaianku supaya tidak mendatar, tapi lebih lagi untuk mencakup keseluruhan dalam penyucian, maupun mengingatkan dan juga menasihati dan menghibur dan mengembalakan dengan baik untuk kekekalan. Itu yang Tuhan percayakan pada saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua, juga kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai dan